warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fajira Fauzia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 12540100012. Di sini aku ngejelasin metode dakwah menggunakan tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, melebihi cinta pada pandangan pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu kata, dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi sebuah kalimat yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang berjudul mengajak suatu kebaikan itu adalah kewajiban. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kadang kita selalu berpikir bahwa mengajak suatu kebaikan itu hanya tugas ustadz, tugas kiai, atau bahkan tugas orang-orang yang ilmunya tinggi saja. Padahal mengajak suatu kebaikan itu bukan hanya tugas-tugas orang tertentu saja, melainkan kita sebagai seorang muslim itu sudah menjadi suatu kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah di antara kita segolongan umat menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Ayat ini menjadi pengingat bahwa dakwah itu bukan suatu pilihan, melainkan sebuah amanah. Bukan seberapa hebat kita dalam berbicara, tapi seberapa tulus kita untuk mengingatkan. Bilang so suci lah, takut dibilang so alim dadakan lah. Padahal mengajak suatu kebaikan itu tidak harus nunggu sempurna. Karena kalau mau nunggu sampai sempurna, sampai kapan kita akan mulai? Yang penting niat kita itu mengajak kepada kebaikan itu. Yang penting kita mengajak kebaikan dengan niat yang baik dan cara yang baik. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis ini menegaskan bahwa sekecil apapun yang kita tahu, maka sampaikanlah. Jadi contoh kecilnya kayak kita ngajak teman untuk sholat, mengajak teman kita untuk berbicara jujur. Akhlak yang baik adalah dakwah yang paling kuat. Mungkin orang akan lupa dengan nasihat yang kita berikan, tapi mereka tidak akan lupa dengan sikap yang kita berikan. Mengajak kebaikan juga tidak harus dengan cara yang keras dan menghakimi, karena Islam mengajarkan kelembutan. Nabi SAW juga selalu mencontohkan dakwahnya dengan penuh kasih sayang. Saling menghargai tanpa harus menjatuhkan dan saling menjaga. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita diam melihat kemungkaran, bisa jadi kita ikut andil dan bertanggung jawab. Tapi ketika kita mengajak kebaikan walau hanya sebiji jagung, itu sudah menjadi ladang pahala bagi kita semua. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah
Kalau hanya dengan satu ajakan kecil, satu nasihat sederhana bisa jadi jalan hidayah bagi orang lain. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sudah memberikan jalan hidayahnya. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan ragu untuk mengajak kepada kebaikan. Maka mulailah belajar dari diri kita sendiri, dari hal yang paling dekat dan dari lingkungan sekitar kita. Karena mengajak kebaikan itu bukan suatu anjuran, tapi sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang peduli, yang tidak hanya ingin selamat sendiri, tapi mengajak orang lain menuju kebaikan. Semoga langkah kecil kita dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.